Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal SNBT tahun 2023 tentang penalaran matematika. Nah, video kali ini adalah part 4-nya. Untuk part sebelumnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita simak soal yang pertama. Nah, di sini disediakan diagram cadangan devisa negara. Berdasarkan diagram batang tersebut, terdapat beberapa tahun yang menunjukkan kenaikan cadangan devisa negara. Berapakah persentase kenaikan cadangan devisa dari tahun 2012 ke tahun 2016? Nah, untuk mencari persentase kenaikan, kita harus mencari selisih data antara 2016 dan juga 2012. Di mana untuk yang 2016 yaitu 5.040, yang tahun 2012 yaitu 2.520 dikurangi, ini 0, 4 dikurangi 22, 50 dikurangi 25 yaitu 25. Nah, untuk mencari presentasenya yaitu selisih 2.520 dibagi yang tahun 2012 yaitu sama 2.520 dikali dengan 100%. Nah, karena ini sama kita coret saja, berarti 1 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi persentase kenaikan cadangan devisa dari tahun 2012 ke tahun 2016 sebesar 100%. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini disediakan diagram lingkaran jenis pengeluaran dalam persen pada penerbitan buku. Jika suatu edisi buku memiliki biaya pembelian kertas 56.250.000, besar biaya promosi untuk edisi buku tersebut adalah. Nah, di sini tadi yang diketahui yaitu biaya pembelian kertas. Jika kita lihat biaya pembelian kertas itu sebesar 25%, dengan nilai 56.250.000 yang ditanyakan biaya promosi, di mana untuk promosi dia 10%, gitu ya, berarti 10% sama dengan berapa ribu gitu ya. Nah, kita menggunakan perbandingan di mana 25% per 10% sama dengan 56.250.000 per, misalkan ini X gitu ya, per X. Maka nilai X sama dengan 10% dikali 56.250.000 dibagi dengan 25%. Persennya ini kita coret, 10 dikali 56.250.000 dibagi 25, nanti akan ketemu hasilnya 22.500.000. Jadi inilah biaya yang digunakan untuk promosi. Jawabannya benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketidakmerataan persebaran penduduk dan pembangunan di wilayah Indonesia. Program transmigrasi sendiri merupakan upaya untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi ke wilayah yang lebih rendah kepadatannya. Dengan demikian, data kependudukan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama dalam program transmigrasi. Salah satu wilayah yang diprioritaskan menjadi wilayah tujuan transmigrasi adalah Pulau Kalimantan yang memiliki kepadatan penduduk cukup rendah. Kepadatan penduduk sendiri merupakan hasil bagi antara jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Berikut adalah kondisi kependudukan dari Pulau Kalimantan pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, provinsi di Pulau Kalimantan yang akan diprioritaskan untuk menjadi tujuan transmigrasi adalah, di mana tujuan transmigrasi adalah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk cukup rendah. Jadi di antara kelima provinsi ini nanti kita cari kepadatan penduduknya yang paling rendah dengan cara yaitu membagi antara jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Nah, untuk Kalimantan Utara jumlah penduduknya 742.245 dibagi luas wilayahnya yaitu 75.467,7, nanti akan ketemu hasilnya yaitu 9,84.
Yang Kalimantan Barat juga sama, jumlah penduduk dibagi luas wilayah, nanti akan ketemu kepadatan penduduk 34,4. Yang Kalimantan Timur yaitu 29,2. Kalimantan Selatan dengan cara yang sama, jumlah penduduk dibagi luas wilayah, nanti akan ketemu 109,5. Sedangkan untuk yang Kalimantan Tengah nanti ketemu 17,7. Yang menjadi tujuan transmigrasi adalah wilayah yang memiliki kepadatan penduduknya paling rendah. Berarti di sini adalah yang Kalimantan Utara. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Pak Abdul akan mengadakan pesta besar di rumahnya sehingga ia harus membeli berbagai macam bahan kebutuhan pokok. Sebelumnya, ia sudah membeli 20 karung beras dan 6 dus minyak goreng dengan total harga 3.600.000. Kemudian Pak Abdul menambah 15 karung beras dan 5 dus minyak goreng dengan total 2.800.000. Berapakah total pengeluaran Pak Abdul jika keseluruhan kebutuhannya adalah 45 karung beras dan juga 15 dus minyak goreng? Nah, kita menggunakan permisalan, misalkan X itu adalah karung berasnya atau kita tulis saja beras, sedangkan yang Y itu adalah minyaknya dalam satuan dus ya. Nah, untuk yang pertama tadi, Pak Abdul membeli 20 karung beras, berarti 20 X, ditambah dengan 6 dus minyak goreng, berarti 6Y, dengan total 3.600.000. Selanjutnya, Pak Abdul menambah 15 karung beras, berarti 15 X, ditambah dengan 5 dus minyak, berarti 5Y, dengan total biaya 2.800.000. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara eliminasi untuk menentukan harga beras ataupun minyak. Sekarang kita eliminasi yang X atau berasnya, supaya sama, ini yang atas kita kalikan 1,5, sedangkan yang bawah dikalikan 2. Sehingga yang atas ini nilainya 30X ditambah 9Y sama dengan 5.400.000. Yang bawah berarti 30 X ditambah 10Y sama dengan 5.600.000. Kita eliminasi, kita mau menghilangkan X, berarti dikurangi ya. 9Y dikurangi 10Y, yaitu min Y, sama dengan 5.400.000 dikurangi 5.600.000, berarti minus 200.000. Nah, jadi nilai Y sama dengan 200.000. Ini adalah harga 1 dus minyak goreng. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan Y ke persamaan yang pertama. Berarti ada 20X ditambah 6 dikali Y, berarti dikali 200.000, sama dengan 3.600.000. Berarti 20X ditambah, ini dikalikan, yaitu 1.200.000, sama dengan 3.600.000. 20X sama dengan, langsung saja berarti 3.600.000 dikurangi 1.200.000, yaitu 2.400.000. Maka nanti ketemu nilai X-nya sama dengan 120.000. Nah, selanjutnya Pak Abdul akan membeli 45 karung beras, berarti 45X ditambah dengan 15 dus minyak goreng, berarti 15Y sama dengan 45 dikali X-nya, yaitu 120.000, ditambah 15 dikali Y-nya, yaitu 200.000, sama dengan, jika ditotal semuanya, nanti akan ketemu nilai 8.400.000. Nah, inilah biaya yang harus dikeluarkan Pak Abdul, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 5. Nah, di sini disediakan grafik perkembangan kasus COVID-19 secara nasional. Per 1 September tahun 2020, Indonesia telah melaporkan 177.571 kasus positif COVID-19. Dengan catatan sebanyak 42.009 dirawat atau isolasi mandiri, 128.057 sembuh, dan 7.505 meninggal. Case fatality ratio atau CVR adalah proporsi individu terkonfirmasi penyakit yang meninggal karena penyakit tersebut. Berikut merupakan data perkembangan kasus pasien COVID-19. Penambahan kasus terkonfirmasi tertinggi terjadi pada rentang tanggal
Nah, caranya di sini tadi ada laporan mengenai kasus COVID yaitu 177.571 ini. Ini nanti itu penjumlahan dari yang dirawat, yang sembuh dan juga yang meninggal, gitu ya. Nah, pada data ini kita hanya disajikan data kasus isolasi atau rawat mandiri dan juga kasusnya sembuh. Maka nanti untuk melihat penambahannya berarti kita cari nilai dari rawat inapnya berapa ditambah dengan kasus sembuhnya. Kita lihat untuk yang 7 September sampai 8 September, untuk kasus isolasinya berarti dari 7 sampai 8, berarti ini ya, 48.847 dikurangi 48.207 itu nilainya 640. Sedangkan untuk yang tanggal 9 September sampai 10 September dengan cara yang sama nanti ketemu 1.431. Tanggal 10 September sampai 11 September yaitu terjadi 942 kasus. Tanggal 11 September sampai 12 September yaitu sebanyak 1.459 dan tanggal 12 September sampai 13 September yaitu sebanyak 1.011 kasus. Itu untuk yang isolasi ataupun rawat mandiri. Nah, selanjutnya untuk yang kasus sembuh pada tanggal 7 sampai 8 September itu ada 2.306 yang sembuh. Tanggal 9 September sampai 10 September itu ada 2.310. Tanggal 10 September sampai 11 September yaitu ada 2.707. Tanggal 11 September sampai 12 September yaitu 2.241. Sedangkan tanggal 12 September sampai 13 September 2.552 orang yang sembuh. Nah, untuk penambahan kasus terkonfirmasi tertinggi, berarti ini kita jumlahkan dulu. Untuk yang tanggal 7 sampai tanggal 8, ini nanti jika dijumlah nilainya 2.946. Tanggal 9 sampai 10 yaitu 3.741. Tanggal 10 sampai tanggal 11 yaitu 3.649. Tanggal 11 sampai 12 3.700. Dan tanggal 12 sampai 13 yaitu 3.563. Yang ditanyakan tadi adalah yang tertinggi. Jadi untuk yang tertingginya ada di tanggal 9 September sampai 10 September. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal yang terakhir. Pesawat Garuda akan terbang ke Kota Harapan. Diketahui data suhu sebagai berikut. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 23 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar pesawat 37 derajat Celcius di bawah 0. Setiap naik 48 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,3 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 2.400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Suhu mula-mulanya yaitu 37 derajat Celcius di bawah 0 atau bisa kita tuliskan minus 37 derajat Celcius. Nah, ketika pesawat ini naik per 48 meter, suhunya turun sebesar 0,3 derajat Celcius. Jika pesawat tersebut naik 2.400 meter, nah, berapakah penurunan suhunya? Seperti itu ya. Nah, untuk mencari penurunan suhunya berarti 2.400 meter dibagi 48 meter dikali, karena tadi suhunya turun 0,3 derajat Celcius, berarti ini bisa kita tuliskan dikali minus 0,3. Sama dengan 2.400 dibagi 48 itu 50 dikali minus 0,3 sama dengan minus 15 derajat Celcius. Jadi penurunan suhunya ketika pesawat itu naik 2.400 yaitu sebesar minus 15 derajat Celcius. Mula-mulanya tadi minus 37 derajat Celcius dikurangi lagi 15 derajat Celcius, maka suhunya sekarang yaitu, berarti ditambah ya, minus 52 derajat Celcius. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal persiapan SNBT tahun 2023 tentang penalaran matematika. Untuk pembahasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa simak video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.